Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Alvin Jawari. So di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian gimana caranya membuka website phishing agar tetap aman tanpa harus mengorbankan data pribadi kita seperti lokasi ataupun beberapa akses yang biasa digunakan. So langsung kita ke pembahasannya. Oke, untuk caranya mudah sekali. Kalian tinggal pergi aja ke browser kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kalian bisa ketikkan aja SquareX. Nah, ini lalu kita bisa scroll sedikit ke bawah. Kita pencet yang ini nih, Chrome Web Store SquareX. Lalu kita bisa klik tambahkan Chrome atau add to Chrome. Lalu kita bisa klik add extension. Nah, setelah ekstensinya berhasil kita tambahkan, kita bisa mepin ekstensi ini agar mudah untuk digunakan. Caranya kita pergi ke icon ekstensi di sini, lalu pada bagian SquareX kita klik pin di sini. Lalu kita bisa klik ekstensinya, kita bisa klik get started, lalu kita login menggunakan account yang tersedia di sini, baik itu akun Google, Twitter, ataupun Microsoft. Kita bisa pilih salah satu aja. Setelah berhasil login, nanti akan muncul tampilan pembuka seperti ini. Di sini kita udah bisa menggunakan ekstensinya. Cara menggunakannya kita bisa klik lagi ekstensinya dan boom. Di sini udah ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Oke, sebelum kita menggunakan ekstensi ini, di sini saya udah punya salah satu contoh link phishing yang akan kita coba buka ya. Karena di sini nanti kita akan menggunakan istilahnya browser eksternal yang mana kita tidak bisa copy paste. Maka di sini kita harus memanfaatkan beberapa website. Di sini kita memanfaatkan website bernama t.ly. Ini untuk melakukan shortener link agar mudah untuk kita copy paste nantinya. Nah, ini saya sudah punya linknya, kita bisa copy paste di sini. By the way, untuk websitenya sudah ada di deskripsi di bawah. Kita bisa klik shorten URL. Oke, di sini udah jadi. Kita bisa copy di sini, lalu kita taruh dulu di katakanlah notepad ya, biar gampang. Nah, jadi nanti tinggal kita tuliskan aja biar lebih gampang. Oke, setelah URL phishingnya kalian short, agar lebih mudah, kita bisa langsung kembali lagi ke ekstensinya dengan klik ini. Lalu kita akan menggunakan fitur bernama Disposable Browser. Nah, di sini kita atur dulu untuk lokasi yang akan kita gunakan nantinya itu di mana servernya gitu. Apakah di Jerman, US, ataupun US West, ada US East dan West ya. Oke, di sini saya akan pilih ke Germany aja. Lalu kita bisa klik Start. Dan di sini dia akan memulai fitur Disposable Browser. Oke, dan di sini udah terdeteksi kita berada di Germany. Untuk ngecek apakah benar-benar kita berada di Jerman, kita bisa new tab aja, ketikkan aja my IP. Seperti ini. Lalu kalau muncul seperti ini, kita bisa scroll aja, klik ini ya. Lalu kita bisa pencet yang ini nih. What is my IP address? I agree. Dan kita udah berada di Germany di sini ya, udah terbukti. Lalu selanjutnya kita tinggal akses aja URL kita tadi ya, udah kita short. Oke, di sini sudah berhasil ya masuk ke dalam website phishingnya. Oke, di sini kita disuruh memasukkan nama. Di sini kebetulan saya pakai template yang festival wishing. Kita bisa klik OK aja dan boom. Udah seperti itu aja. Selain lokasi kita itu aman ya, karena kita berada di Germany, si ekstensi ini juga nggak akan mengaktifkan pop-up untuk mengizinkan kamera ataupun lokasi, bahkan mikrofon. Jadi kita bisa tetap aman untuk membuka website phishing. Meskipun begitu, kita tidak harus coba-coba ya. Kalau memang kita nggak punya kepentingan dengan website phishing tersebut, yang mending tinggalkan aja ya, nggak usah diurusin. Tapi kalau memang kita benar-benar butuh dan penasaran dengan website tersebut, ya silahkan aja dicoba cara ini. Semoga aja works. Nah di sini ya, kalau kita reload lagi ya, itu tetap aja nggak akan ada pop-up untuk mengizinkan kamera atau mikrofon. Oh ya, by the way, di sini saya akan informasikan kalau fitur Disposable Browser ini kalian bisa gunakan itu dalam jangka waktu 5 menit aja. Setelah 5 menit dia akan menutup secara otomatis. Tapi kalian bisa ulangi lagi kalau mau gitu ya. Jadi menurut saya ini merupakan ekstensi yang sangat berguna. Oke, dan ya udah seperti itu aja sih untuk cara membuka link phishingnya agar tetap aman nih teman-teman ya. Mau berapapun kita refresh juga gak akan muncul pop-up-nya. Selain itu di sini kita juga udah diberi ekstensi bawaan, yaitu adalah ad blocker ya. Jadi kalau kita membuka YouTube di sini itu nggak akan ada iklan. Oke, ini untuk fitur pertama ya, sekaligus pembahasan topik kita utama. Nah, selanjutnya kita akan membahas fitur-fitur lainnya, teman. Oke, di sini untuk mengakhiri sesi dari
Disposable Browser, kita bisa pencet di sini nih. Di tabnya kita klik kanan, kita klik Close Group, kita klik Leave. Nanti otomatis akan menutup ya untuk browser eksternal kita. Oke, di sini kita bisa klik aja ekstensinya. Di sini ada 3 fitur, dua ya menurut saya, 2 fitur utama yang bisa kita manfaatkan. Fitur pertama, Disposable File Viewer. Jadi kita bisa melihat file tanpa harus takut apakah nanti itu berisi virus apapun, karena di sini kita akan membukanya itu tetap di dalam browser. Jadi kita tidak memerlukan file explorer kita itu untuk membuka filenya. Nah, untuk caranya kita bisa klik start aja, dan seperti biasa setiap fitur yang berada di ekstensi ini kita hanya diberikan waktu sebesar 5 menit. Kita akan coba tes ya. Kita akan buka satu dokumen misalnya. Nah, di sini saya punya dokumen ini misalnya log ya. Apakah bisa dibuka di sini? Saya nggak tahu sih. Kita tinggal drag seperti ini dan berhasil terbuka ya. Tanpa harus takut nanti itu filenya ada virus lah, apalah gitu ya. Dan untuk membukanya lagi kita tinggal klik ini upload file ya. Kita tinggal cari aja file yang mau dibuka, misalnya ini berlaku untuk semua file ya. Kalau kita perhatikan di sini itu all file, jadi semua file itu bisa dibuka, mau itu APK, zip ataupun format lainnya. Di sini saya akan coba buka zip dan bisa juga teman-teman. Ini sangat-sangat membantu buat kita ya. Oke, itu adalah fitur kedua dari ekstensi ini. Kita beranjak ke fitur ketiga teman-teman. Fitur ketiga, di sini kita bisa membuat email sementara atau disposable email. Dari bawaannya kita udah diberi nih untuk emailnya, untuk domainnya yesosirius.com ya. Di sini kita bisa ganti untuk namanya di sini. Ini kan namanya agak susah gitu ya. Kita bisa edit kok. Caranya kita tinggal klik edit di sini dan kita bisa atur aja untuk namanya apa. Misalnya nama saya Aljau gitu misalnya. Lalu kita juga bisa mengatur untuk domainnya itu mengarah kemana. Kita cari aja yang paling gampang ya, misalnya ke tomojeri.com. Lalu jika sudah kita klik change. Untuk membuktikannya apakah berhasil atau enggak, kita akan mencoba sebuah layanan ya, katakanlah. Oh ya, ini kita close dulu deh biar gak terlalu berat. Kita leave. Oke, misalnya sini saya akan coba login ke website remove.bg. Apakah berhasil menggunakan email sementara ini? Nggak tahu sih. Kita coba masukkan emailnya di sini. Apakah emailnya works? Oke, ternyata di websitenya ini nggak mengizinkan ya. Jadi kita akan coba ke website selanjutnya. Oke, di sini kita akan coba menggunakan website t.ly tadi. Kita bisa klik sign up di sini. Apakah berhasil ya menggunakan temporary email? Dan berhasil teman-teman menggunakan si temporary email dari ekstensi SquareX ini. Dan untuk melihat isi pesannya, kita bisa pergi aja ke ekstensinya di bagian disposable email, kita klik inbox. Nah, ini udah masuk ya untuk emailnya dan kita bisa verifikasi langsung di sini. Oke, kalau nggak bisa kita copy link address. Kita bisa copy link address aja sih. Kayak gini, teman-teman. Nah, udah works ya, jadi udah bisa. Dan itu mungkin 2 fitur yang berguna dari si ekstensi ini. Selain itu kalian juga bisa menyeting beberapa pengaturan yang mungkin kalian perlu, seperti pengaturan download interceptor, block download. Di sini udah banyak sekali pengaturan, juga kalian bisa mengaturnya. Dan by the way, semua fitur yang ada di sini tuh secara gratis teman-teman. Kalian bisa manfaatkan seumur hidup. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Like bila suka, dislike bila nggak suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Buat kalian yang mungkin mau bertanya dengan topik seputar teknologi gitu ya, kalian bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar atau bisa join ke komunitasku gitu ya di AJ Community. Linknya udah di deskripsi di bawah. So, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.